Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 8. Lanjutan Doa Dewi Kunti. Selanjutnya Sloka 25. Vipadasantu tasaswat tatra jagat guru bhavatu darshanang yatshat apunarbhava darshanam. Artinya, hamba ingin agar semua malapetaka itu terulang kembali, supaya kami acap kali melihat engkau. Sebab melihat engkau berarti kami tidak akan melihat lagi kelahiran dan kematian yang terjadi terus-menerus. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pada umumnya, orang yang berduka cita, orang yang membutuhkan sesuatu, orang cerdas, dan orang yang ingin tahu, yang pernah melakukan sejumlah kegiatan saleh, memuja atau memulai memuja Tuhan. Selainnya, orang yang hidup dengan perbuatan buruk, walau bagaimanapun status mereka, tidak dapat mendekati Tuhan karena mereka disesatkan oleh energi ilusif. Karena itu, bagi orang saleh, jika suatu petaka terjadi, tidak ada pilihan lain selain berlindung kepada kaki padma Tuhan. Senantiasa ingat kepada kaki padma Tuhan berarti mempersiapkan diri mencapai pembebasan dari kelahiran dan kematian. Karena itu, walaupun beberapa kali terjadi ancaman malapetaka, kejadian-kejadian itu disambut dengan senang karena memberi kesempatan kepada mereka untuk ingat kepada Tuhan, yang berarti pembebasan. Kaki padma Tuhan diakui sebagai bahtera yang paling sesuai untuk menyeberangi lautan kebodohan. Orang yang sudah berlindung pada kaki padma Tuhan mudah mencapai pembebasan. Semudah orang yang melompati kubangan jejak kaki anak sapi, orang tersebut dimaksudkan untuk tinggal di tempat tinggal Tuhan, dan mereka tidak mempunyai urusan dengan tempat di mana ada bahaya di setiap jengkalnya. Dalam Bhagavad Gita, Tuhan membenarkan bahwa dunia material ini adalah tempat berbahaya yang penuh petaka. Orang yang kurang cerdas mempersiapkan rencana-rencana untuk menyesuaikan malapetaka itu tanpa mengetahui bahwa sifat dasar tempat ini memang penuh petaka. Mereka tidak mempunyai keterangan tentang tempat tinggal Tuhan yang penuh kebahagiaan tanpa corak petaka sedikit pun. Karena itu, orang waras tidak goyah dengan malapetaka material yang pasti terjadi dalam segala keadaan. Hendaknya orang maju dalam keinsapan rohani sambil menderita segala jenis duka cita yang tidak dapat dihindari. Sebab itulah misi kehidupan manusia. Sang roh melampaui segala jenis petaka material. Karena itu, malapetaka itu disebut palsu belaka. Barangkali orang bermimpi bahwa harimau sedang menelan dirinya, sehingga dia menangis karena petaka itu. Tetapi sebenarnya tidak ada harimau dan tidak ada penderitaan itu. Itu hanya soal mimpi saja. Dengan cara yang sama, segala malapetaka hidup dikatakan sebagai mimpi. Kalau melampaui pelayanan bhakti, maka itu adalah keuntungan baginya. Hubungan dengan Tuhan melalui salah satu di antara 9 jenis pelayanan bhakti selalu merupakan langkah maju dalam menempuh jalan kembali kepada Tuhan. Selanjutnya, Sloka 26. Janmaiswarya sruta sribhir edamana madah puman naiwarhatiya bidatum vai tuam akincana gocaram. Artinya, wahai Tuhan, Engkau yang mulia terbuka untuk didekati, tetapi hanya oleh mereka yang sudah jenuh dengan hal-hal material. Orang yang sedang menempuh jalan kemajuan material
dan sedang berusaha memperbaiki diri dengan cara dilahirkan dalam keluarga ningrat, kekayaan yang besar, pendidikan tinggi, dan badan yang rupawan, tidak sanggup mendekati dirimu dengan tulus ikhlas. Penjelasan: maju secara materi berarti dilahirkan dalam keluarga bangsawan dan memiliki kekayaan melimpah, pendidikan tinggi, dan tubuh menarik yang rupawan. Semua orang materialistik tergila-gila dalam upaya mencari segala kemegahan material tersebut. Ini dikenal sebagai kemajuan peradaban material, dan dimabukkan oleh benda-benda posesif yang temporer itu. Sebagai akibatnya, orang materialistik yang menyombongkan materi tersebut tidak sanggup mengucapkan nama suci Tuhan dengan pujian kepadanya secara tulus. Oh Govinda, oh Krishna, di dalam sastra dikatakan bahwa melalui pengucapan nama suci Tuhan sekali saja, orang-orang berdosa dapat menghilangkan dosanya dalam jumlah lebih besar daripada dosa yang mampu dibuatnya. Begitulah kekuatan ucapan nama suci Tuhan. Pernyataan itu sama sekali bukan sesuatu yang berlebihan. Nama suci Tuhan benar-benar memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Tetapi nama suci Tuhan tersebut harus diucapkan secara bermutu juga. Ucapan tersebut bergantung pada kualitas perasaan. Orang yang terdesak mampu mengucapkan nama suci Tuhan dengan penuh perasaan. Sedangkan orang yang mengucapkan nama suci Tuhan sambil dirinya berada dalam kondisi makmur secara material tidak akan bisa setulus itu. Orang yang sombong secara material mungkin mengucapkan nama suci Tuhan sewaktu-waktu, tetapi dia tidak mampu mengucapkan secara bermutu. Karena itu, 4 prinsip kemajuan material yaitu 1. Kelahiran dalam keluarga bangsawan, 2. Kekayaan besar, 3. Pendidikan tinggi, dan 4. Tubuh yang rupawan dapat dikatakan sebagai sumber penyebab untuk tidak memenuhi syarat bagi kemajuan dalam menempuh jalan spiritual seseorang. Penutupan oleh hal material terhadap sang roh yang murni adalah ciri lahiriah. Seperti halnya demam adalah ciri lahiriah pada badan yang kurang sehat. Proses yang lazim adalah menurunkan suhu panas demam, bukan membuatnya semakin parah melalui pengobatan yang tidak benar. Kadangkala terlihat bahwa orang yang maju secara rohani menjadi miskin secara material. Ini bukan sesuatu yang membuat kita patah semangat, melainkan menjadi miskin seperti itu adalah tanda yang baik. Seperti halnya turun suhu badan adalah tanda yang baik bagi seorang yang sedang mengalami demam. Prinsip hidup seharusnya adalah menurunkan suhu keadaan yang mabuk kepayang terhadap hal-hal material yang menyeret orang hingga semakin larut dalam ilusi mengenai tujuan hidupnya. Melalui tujuan kehidupan, orang yang dicengkram khayalan kasar sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memasuki kerajaan Tuhan. Selanjutnya, sloka 27. Namo kincana vitaya nibrita guna britaye atmaramaya santaya kaivalya pataye namaha. Artinya, hamba bersujud kepada Engkau yang adalah milik orang yang miskin secara material. Engkau tidak berhubungan dengan aksi dan reaksi sifat-sifat alam material. Engkau puas di dalam diri sendiri, dan karena itu Engkau paling lembut dan penguasa para pengikut filsafat monisme. Penjelasan: makhluk hidup berakhir segera setelah tidak ada lagi yang dimilikinya. Karena itu, makhluk hidup tidak bisa, dalam arti kata yang sebenarnya, melakukan pelepasan ikatan. Makhluk hidup melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Seorang siswa melepaskan kecenderungannya untuk bermain sebagai anak-anak untuk mencari pendidikan yang lebih tinggi.
Seorang pelayan meninggalkan pekerjaannya semula untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Begitu pula, melepaskan ikatan terhadap dunia material bagi seorang penyembah bukanlah tanpa harapan, melainkan berharap untuk memperoleh sesuatu nyata dan bernilai secara rohani. Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Srila Raghunatha Das Goswami, dan tokoh-tokoh lain melepaskan segala keagungan dan kemakmuran materialnya demi pelayanan kepada Tuhan. Mereka adalah orang berpengaruh dalam hal material. Rupa Goswami dan Sanatana Goswami menjabat sebagai menteri-menteri dalam pemerintahan Bengala. Sedangkan Srila Raghunatha Das Goswami adalah putra zamindar, tuan tanah pada waktu itu. Tetapi mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih superior dibandingkan apa yang dimilikinya sebelumnya. Para penyembah pada umumnya tidak mempunyai kemakmuran materi, tetapi mereka mempunyai sebuah tempat penyimpanan harta berharga yang sangat rahasia di kaki Padma Tuhan. Ada kisah yang baik tentang Srila Sanatana Goswami. Beliau memiliki sebuah batu cintamani yang mampu mengubah benda-benda biasa menjadi emas. Tetapi oleh Sanatana Goswami, batu itu ditaruhnya di timbunan sampah. Ada orang yang membutuhkan uang telah mengambil batu itu. Namun kemudian orang itu berpikir sekali lagi bahwa mengapa batu yang begitu berharga disimpan di tempat yang tidak terpelihara seperti itu. Karena itu, orang tersebut meminta barang yang lebih berharga dari itu, dan kemudian dia diberikan nama suci Tuhan. Akincana berarti orang yang tidak mempunyai apapun yang bisa diberikan secara material. Seorang penyembah yang benar-benar seorang penyembah atau mahatma tidak akan memberikan sesuatu pun yang bersifat material kepada siapapun, sebab dia telah meninggalkan segala harta material. Akan tetapi, penyembah mampu memberikan harta yang paling berharga, yaitu personalitas tertinggi Tuhan yang Maha Esa, sebab dia adalah satu-satunya harta milik penyembah aktual tersebut. Cintamani milik Sanatana Goswami yang dibuang di tempat sampah bukanlah harta beliau. Jika tidak mungkin batu itu ditaruh di tempat sampah. Contoh istimewa ini diberikan bagi penyembah pemula guna meyakinkan mereka bahwa keinginan material dan kemajuan spiritual tidak padu satu sama lain. Orang harus selalu membedakan antara spiritual dan material, kecuali bila ia sudah mampu melihat segala sesuatu bersifat spiritual berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Walaupun seorang guru spiritual seperti Srila Sanatana Goswami secara pribadi mampu melihat segala sesuatu bersifat spiritual, namun beliau memberikan contoh ini untuk kita hanya lantaran kita belum memiliki penglihatan rohani seperti itu. Kemajuan pandangan material atau peradaban materialistik adalah batu rintangan yang besar bagi pencapaian kemajuan spiritual. Kemajuan material itu menjerat makhluk hidup dalam ikatan badanias beserta segala jenis kesengsaraan material. Segala kemajuan material itu disebut anartha atau benda-benda yang tidak dibutuhkan. Ini fakta. Dengan kemajuan material masa kini, orang menggunakan pemerah bibir dengan harga puluhan ribu rupiah, dan terdapat begitu banyak benda yang tidak dibutuhkan, produk dari pemikiran kehidupan material. Dengan mengalihkan perhatian kepada begitu banyak benda yang tidak dibutuhkan, tenaga manusia dirusakkan tanpa mencapai keinsapan rohani yang merupakan kebutuhan utama kehidupan manusia. Yang merupakan kebutuhan utama kehidupan manusia. Usaha untuk pergi ke bulan adalah contoh lain terbuangnya tenaga secara sia-sia, sebab kalaupun planet bulan itu dapat dicapai, masalah-masalah hidup tetap terpecahkan. Saya ulang. Masalah-masalah hidup tetap tidak terpecahkan. Para penyembah Tuhan disebut para akincana
karena mereka hampir tidak memiliki harta material. Harta benda material tersebut semua hasil tiga sifat alam material. Harta material itu menghalangi tenaga spiritual, sehingga makin sedikit kita memiliki harta hasil alam material, makin baik peluang kita untuk mencapai kemajuan spiritual. Personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan material. Segala tidak tanduk dan perbuatan Tuhan yang diperlihatkan di dunia material ini pun bersifat transendental dan bebas dari ketertarikan terhadap sifat-sifat alam material. Dalam Bhagavad Gita, Tuhan mengatakan bahwa segala perbuatannya, bahkan kegiatan dia muncul dan menghilang dari dunia material, bersifat suci dan transendental. Dan orang yang mengetahui hal ini secara sempurna tidak akan dilahirkan lagi di dunia material, tetapi akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyakit material disebabkan oleh keinginan untuk memiliki, berkuasa, dan atas alam material. Keinginan itu disebabkan oleh hal saling terpengaruhi antara tiga sifat alam material. Baik Tuhan maupun para penyembah tidak terikat terhadap kenikmatan palsu tersebut. Karena itu, Tuhan dan para penyembah disebut Nivritta Guna Vritti. Nivritta Guna Vritti yang sempurna adalah Tuhan Yang Maha Esa, sebab dia tidak pernah tertarik oleh sifat-sifat alam material. Sedangkan makhluk hidup mempunyai kecenderungan seperti itu. Beberapa di antara makhluk hidup terperangkap oleh daya pesona alam material yang ilusif. Oleh karena Tuhan milik para penyembah, dan secara timbal balik para penyembah adalah milik Tuhan, para penyembah pasti melampaui sifat-sifat alam material. Itulah kesimpulan yang wajar. Para penyembah murni tersebut berbeda dari penyembah bermotif yang mendekati Tuhan untuk menghilangkan kesengsaraan atau kemiskinan, atau karena rasa sekedar ingin tahu dan berspekulasi. Para penyembah murni dan Tuhan terikat secara rohani satu sama lain. Tuhan tidak harus berbalas budi kepada orang-orang lainnya. Karena itu Tuhan disebut Atmarama, yang berarti puas dalam diri sendiri. Oleh karena Tuhan puas dalam diri sendiri, Dia adalah penguasa semua pengikut filsafat monisme yang berusaha manunggal dalam eksistensi Tuhan. Para pengikut filsafat monisme menyatu dalam cahaya personalitas Tuhan yang disebut Brahma Jyoti. Tetapi para pencinta Tuhan masuk dalam kegiatan transendental Tuhan. Orang seharusnya tidak pernah menyalahkan tafsiran bahwa kegiatan transendental Tuhan bersifat material. Selanjutnya, Sloka 28. Manye tvam kalam ishanam anadinidhanam vibhum shamam charantam sarvatra bhutanam yamitha kalihi. Artinya, oh Tuhan, hamba menganggap bahwa Engkau yang mulia adalah Sang Waktu yang kekal, Tuhan yang Maha Kuasa, tanpa awal maupun akhir, yang Maha Ada. Engkau bersikap adil terhadap semua makhluk hidup dalam membagikan karunia-Mu. Perselisihan antar makhluk hidup disebabkan oleh hubungan mereka satu sama lain dalam masyarakat. Penjelasan. Kunti Dewi mengetahui bahwa Krishna bukanlah keponakannya maupun seorang anggota keluarga biasa dari pihak ayah Kunti. Kunti tahu secara sempurna bahwa Krishna adalah Tuhan yang maha abadi, yang bersemayam di dalam hati semua makhluk sebagai roh yang utama atau Paramatma. Nama lain bagi keistimewaan Paramatma Tuhan adalah Kala atau waktu yang kekal. Waktu yang kekal itu adalah saksi segala perbuatan kita, baik maupun buruk. Sehingga berbagai reaksi sebagai akibatnya pun ditakdirkan olehnya. Tiada guna bagi kita mengatakan bahwa kita tidak tahu mengapa dan untuk apa kita sedang menderita. Mungkin kita lupa perbuatan salah yang mengakibatkan kita menderita saat ini.
Tetapi kita harus ingat bahwa para matma senantiasa bersama kita, sehingga dia mengetahui segala sesuatu pada masa lampau, sekarang maupun pada masa yang akan datang. Oleh karena keistimewaan para matma, Sri Krishna menakdirkan segala perbuatan dan reaksi. Dia juga yang maha kuasa. Tiada sehelai pun rumput yang bergoyang tanpa seizinnya. Makhluk hidup diberi kebebasan sebanyak apa yang patut diterimanya, dan penyalahgunaan kebebasan itulah yang menyebabkan penderitaan. Para penyembah Tuhan tidak menyalahgunakan kebebasannya, sehingga mereka ibarat anak-anak Tuhan yang baik. Orang lain yang menyalahgunakan kebebasannya ditempatkan dalam kesengsaraan yang ditakdirkan oleh kala yang kekal. Itu semua ditakdirkan sebelumnya oleh waktu yang abadi. Kita mengalami kesengsaraan tanpa memintanya. Begitu pula kita mengalami kebahagiaan pun tanpa memintanya, sebab semuanya ditakdirkan sebelumnya oleh kala. Karena itu, tidak seorang pun menjadi musuh atau sahabat Tuhan. Semua orang menderita dan menikmati akibat nasibnya sendiri. Nasib ini diciptakan sendiri oleh para makhluk hidup sambil mereka berhubungan satu sama lain dalam masyarakat. Semua makhluk di sini ingin berkuasa atas alam material, sehingga setiap makhluk menciptakan nasibnya sendiri di bawah pengawasan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Maha Ada, sehingga Dia mampu melihat kegiatan semua insan. Oleh karena Tuhan tidak berawal atau berakhir, Dia juga dikenal sebagai waktu yang kekal atau kala. Selanjutnya, sloka 29. Naweda kashit bhagavam cikirshhitam tawe hamanasyanrinam vidambanam ayasya kaschidaitu stikarhicit dvesyascha yasmin visamamatirninam. Oh Tuhan, tidak seorang pun yang mampu mengerti kegiatan transendentalmu yang tampak seperti kegiatan manusia, sehingga sangat membingungkan. Engkau tidak mempunyai objek istimewa untuk rasa sayang maupun objek rasa iri. Hanyalah imajinasi orang saja bahwa engkau memihak. Penjelasan: karunia Tuhan terhadap roh-roh yang jatuh dibagikan secara adil. Tidak ada makhluk yang menjadi objek khusus rasa benci Tuhan. Munculnya paham bahwa personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa adalah manusia biasa merupakan paham yang menyesatkan. Kegiatan Tuhan nampak persis seperti kegiatan manusia, tetapi kegiatan itu sebenarnya transendental dan bebas dari corak pencemaran material. Memang tidak diragukan lagi bahwa Tuhan dikenal sebagai yang begitu sayang terhadap para pencintanya yang murni. Namun sebenarnya Dia juga tidak pernah berat sebelah terhadap makhluk manapun. Seperti halnya matahari yang tidak pernah memihak kepada siapapun. Dengan memanfaatkan sinar matahari, kadang-kadang batu-batu pun menjadi berguna. Sedangkan orang buta tidak mampu melihat matahari, meskipun sinar matahari cukup banyak di hadapannya. Kegelapan dan terang adalah dua konsepsi yang kontradiktif. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa matahari berat sebelah dalam membagikan sinarnya. Sinar matahari terbuka bagi semua orang, tetapi daya tangkap berbagai penerima berbeda satu sama lain. Orang bodoh mengira bahwa pelayanan bakti berarti membujuk Tuhan untuk mendapatkan karunia istimewa. Sebenarnya, para penyembah murni yang tekun dalam pelayanan bakti transendental kepada Tuhan bukanlah orang-orang yang komersil. Sebuah usaha dagang mungkin melayani orang lain demi imbalan keuntungan. Penyembah murni mengabdi kepada Tuhan bukan untuk pamrih seperti itu, sehingga karunia penuh dari Tuhan terbuka baginya. Orang yang berduka, orang yang mencari uang, orang yang sekedar ingin tahu, atau para filosof menata hubungan dengan Tuhan untuk tujuan-tujuan tertentu
Apabila maksud itu terpenuhi, maka tidak ada hubungan lagi dengannya. Orang yang sedang sakit dan menderita, dan jika dia saleh, dia akan berdoa kepada Tuhan demi kesembuhannya. Tetapi begitu penderitanya hilang, kebanyakan di antara mereka tidak peduli lagi dalam memelihara hubungannya dengan Tuhan. Karunia Tuhan terbuka baginya, tetapi dia enggan menerimanya. Itulah perbedaan antara penyembah murni dan penyembah campuran. Orang yang sepenuhnya menentang pelayanan kepada Tuhan dianggap berada dalam kegelapan yang sangat pekat. Orang yang memohon karunia Tuhan hanya pada waktu mereka membutuhkannya akan menerima sebagian dari karunia Tuhan. Sedangkan orang yang 100% tekun dalam pelayanan kepada Tuhan akan menerima karunia Tuhan yang secara total. Sikap yang tampaknya pilih kasih dalam penerimaan karunia Tuhan tersebut sebenarnya bergantung pada sisi penerima dan bukan disebabkan oleh sikap keberpihakan Tuhan yang Maha Pengasih. Apabila Tuhan turun ke dunia material ini dengan energinya yang penuh karunia, dia tampak bermain seperti seorang manusia, sehingga Tuhan juga tampak berat sebelah yang hanya menyayangi penyembahnya saja. Tetapi sebenarnya bukanlah demikian. Walaupun itu diperlihatkannya sebagai sikap memihak, namun Tuhan membagikan karunia-Nya secara adil. Di medan perang Kurukshetra, semua orang yang gugur dalam pertempuran di hadapan Tuhan Sri Krishna mencapai pembebasan tanpa kualifikasi yang dibutuhkan. Sebab meninggal di hadapannya, roh yang bersangkutan langsung disucikan dari reaksi segala dosa, sehingga orang yang meninggal itu mendapatkan tempat di mana tempat tinggal transendental di luar dunia ini. Dengan cara apapun, jika seseorang menempatkan dirinya di bawah sinar matahari terbuka, maka dia pasti akan mendapatkan manfaat yang dibutuhkan, baik dari panas maupun dari sinar ultraviolet. Karena itu, kesimpulannya adalah bahwa Tuhan yang Maha Esa tidak pernah berat sebelah. Adalah suatu kesalahan jika orang berpikir bahwa Tuhan berat sebelah. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala sisi. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama.